Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Art Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Rizky menarik napas panjang sebelum memutar gagang pintu kafe kecil di pinggiran kota. Langkahnya ringan, ekspresi wajahnya hangat. Di dalam, seorang wanita berambut panjang yang ditutup hijab abu lembut duduk sambil membaca buku. Tangannya yang ramping menggenggam cangkir kopi yang sudah setengah dingin. "Maaf lama," ucap Rizky sambil menarik kursi di depannya. Fitri mendongak, senyumnya mengembang. "Nggak apa-apa. Aku juga baru dateng." Mereka berbincang dengan hangat. Obrolan mereka tak terlalu istimewa, tapi keheningan di sela tawa membuat hati keduanya saling mengikat. Rizky, pegawai di sebuah perusahaan kontraktor, baru beberapa bulan mengenal Fitri lewat temannya. Sementara Fitri, perempuan sederhana yang bekerja sebagai guru privat anak-anak, lebih banyak diam dalam hal latar belakang. "Pernah kepikiran menikah muda, Ki?" tanya Fitri tiba-tiba. Rizky mengerutkan kening, lalu tersenyum. "Kalau sama kamu, mungkin itu bukan ide buruk." Fitri menunduk. Wajahnya memerah. 1 bulan kemudian, mereka bertunangan dalam suasana yang sederhana. Tanpa banyak pesta, tanpa gemerlap tamu kehormatan. Hanya keluarga Rizky dan beberapa teman dekat. Rizky tinggal bersama ibunya, seorang janda bernama Lastri yang sejak awal menunjukkan ketidakantusiasannya terhadap hubungan mereka. Fitri tak menggubris. Ia yakin, waktu akan melunakkan hati siapapun, termasuk calon ibu mertuanya. Pernikahan digelar di rumah keluarga Rizky. Fitri memilih untuk tidak mengundang keluarganya secara besar-besaran. Hanya perwakilan, 1 orang paman dari pihak ayahnya yang datang dan duduk diam di barisan belakang. "Aku nggak nyangka kamu setabah ini, Fit," kata Rizky malam itu di kamar pengantin. "Mama emang keras, tapi nanti juga luluh." Fitri hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia berdoa. Semoga kehidupannya bisa dimulai dengan cinta dan kesabaran, bukan kebencian dan kesalahpahaman. Hari-hari setelah menikah diisi dengan rutinitas biasa. Fitri bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk Rizky dan ibunya. Seringkali, Lastri hanya melihat sekilas tanpa sepatah kata. "Tehnya kurang manis," katanya suatu pagi, padahal Fitri sudah mencicipi sendiri. Fitri hanya mengangguk. Ia mengganti teh itu, menambahkan sedikit gula, dan kembali menyuguhkannya. "Jangan kebanyakan, saya diabetes." Fitri terdiam sejenak, lalu mengambil cangkir itu dan membuatkan baru. Rizky pulang malam, selalu membawa senyum. Fitri menyambutnya dengan hangat. Tapi Lastri sering menyisipkan kalimat-kalimat pendek yang membuat hatinya perih. "Istrimu kerjaannya cuma nganggur ya? Masak juga biasa aja." Fitri diam. Ia memang tidak bekerja kantoran. Pekerjaannya mengajar privat anak-anak ia sisihkan demi fokus mengurus rumah dan keluarga. Suatu sore, saat Rizky sedang di kantor, Lastri menyuruh Fitri membersihkan loteng yang sudah bertahun tak disentuh. Tanpa banyak bicara, Fitri naik ke atas dengan sapu dan masker. Loteng itu berdebu. Ada sarang laba-laba dan tumpukan barang lama. Tanpa mengeluh, Fitri menyapu, mengepel, bahkan mengangkat koper-koper berat. Keringat membasahi tubuhnya. "Jangan manja. Dulu waktu saya masih muda, belum 20 tahun udah ngurus rumah segede ini sendirian," teriak Lastri dari bawah. Fitri mengangguk, menelan peluh bersama sabarnya. Malamnya, Rizky heran melihat istrinya begitu lelah. "Kamu sakit?" "Enggak, tadi bersih-bersih aja," jawab Fitri sambil tersenyum. Seminggu berlalu, Lastri mulai menyuruh Fitri memasak makanan yang dia suka. Jika rasanya kurang, ia buang. Jika terlalu asin, ia teriak. Perempuan zaman sekarang cuma bisa dandan. Masak aja nggak bisa. Fitri menunduk. "Mama ngomong apa sih?" tegur Rizky ketika mendengar suara keras dari dapur. "Ya kamu lihat sendiri. Istri kamu nggak bisa masak. Apanya yang perempuan baik-baik?" Fitri mengunci diri di kamar mandi malam itu. Ia menangis diam-diam. Tapi keesokan harinya, ia bangun lebih pagi. Masak lebih lengkap. Bersih-bersih lebih rajin. Ia tidak ingin gagal. Fitri jarang bercerita kepada keluarganya.
Ia hanya bilang semuanya baik-baik saja. Pihak keluarganya pun percaya, karena Fitri selalu tampil ceria saat sesekali mengirim foto dan kabar lewat ponsel. 3 bulan setelah menikah, Fitri mulai sadar bahwa Lastri bukan sekadar tidak suka padanya, tapi membencinya. Fitri pernah mendengar Lastri bicara di telepon. Anak saya bisa dapetin yang lebih dari dia. Saya tahu, perempuan itu pasti nyembunyiin sesuatu. Orang nggak jelas. Mana keluarganya nggak pernah kelihatan. Fitri menahan napas di balik pintu dapur. Ia tak pernah mengira kecurigaan ibu mertuanya begitu besar. Ia sempat berpikir memberanikan diri menjelaskan asal-usulnya. Tapi entah kenapa hatinya menolak. Ada keinginan untuk memperjuangkan cinta ini tanpa membawa nama besar orang tuanya. Suatu hari, Fitri mengundang anak-anak tetangga ke rumah untuk diajar membaca. Ia ingin mengisi waktu sambil berbagi ilmu. Anak-anak itu tertawa, belajar, dan menghiasi ruang tamu dengan suara polos. Lastri pulang dari pasar. Wajahnya langsung berubah masa melihat keramaian itu. Rumah ini bukan tempat bermain. Kamu pikir ini sekolah dasar? Fitri meminta maaf. Anak-anak buru-buru pulang. Apa kamu kurang kerjaan? Atau kamu nyari alasan buat deket-deket laki-laki yang nganter anak mereka? Fitri tercekat. Tuduhan itu menyakitkan. Tapi ia tidak membalas. Ia hanya masuk ke kamar dan menghapus air matanya sendiri. Malam harinya, Rizky hanya berkata, "Mama itu memang suka ngomong sembarangan. Kamu jangan diambil hati." Fitri tak menjawab. Ia ingin berkata, "Kenapa kamu nggak pernah membelaku?" Tapi ia urungkan. Ia hanya mendekap tubuhnya sendiri. Waktu berlalu. Hari ke hari seperti tak membawa perubahan. Fitri tetap sendiri dalam diamnya. Lastri makin menjadi-jadi. Bahkan pernah memerintah Fitri membersihkan kamar mandi bekas tikus mati tanpa bantuan apapun. Di dalam hatinya, Fitri mulai menanam luka. Tapi luka itu ia sirami dengan harapan. Bahwa suatu saat Rizky akan tahu, akan sadar, dan akan berdiri di sisinya. Namun hari itu belum datang. Pagi itu, Rizky pamit lebih awal. Fitri menyiapkan bekalnya. Lastri datang, menghempaskan kursi. "Kamu kira makanan kamu enak?" Fitri tak menjawab. "Kamu itu nggak layak jadi istri anak saya." Fitri memandang mata wanita itu. Untuk pertama kalinya, ia tidak menunduk. Tapi ia juga tak menjawab. Ia hanya mengambil piring, membuang makanan yang barusan dibuat, lalu pergi ke dapur. Lastri tersenyum miring. Hari itu, Fitri pergi ke pasar sendiri. Membeli bahan-bahan masakan. Seorang penjual mengenalinya. "Mbak Fitri, lama nggak kelihatan. Gimana kabarnya orang tua di Villa Cendana?" Fitri cepat-cepat menjawab. "Baik, Om. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya saya kesini." Ia pulang cepat, memasak seperti biasa. Namun Lastri sudah mencurigainya. Wanita itu mengendap-endap memeriksa ponsel Fitri saat Fitri sedang mandi. Ia membaca percakapan dengan seseorang bernama Pak Hadi dan Bu Lucy yang menggunakan bahasa formal. Lastri menyimpulkan sendiri bahwa Fitri sedang menyembunyikan sesuatu. Dan dari situlah kebenciannya bertambah parah. Sore hari, Lastri mulai mengarang cerita. Ia menelepon Rizky. "Kamu harus hati-hati. Jangan-jangan istri kamu itu ada hubungan sama orang tua yang dia sembunyiin. Siapa tahu dia punya masalah. Saya lihat dia komunikasi aneh-aneh di HP. Jangan suzon dong. Terserah kamu percaya atau tidak. Tapi kamu jangan bodoh." Fitri keluar dari kamar mandi dan mendapati ponselnya bergeser dari tempat semula. Hatinya mencelos. Siang itu terik. Fitri baru saja menyelesaikan setumpuk cucian dan duduk di depan kipas angin dengan baju yang masih setengah basah oleh keringat. Tiba-tiba, suara sandal menyeret terdengar dari arah teras. Lastri masuk sambil membawa kantong belanja. Wajahnya masam seperti biasa. "Ngapain duduk-duduk aja?" tegurnya sambil meletakkan kantong di meja makan. "Rumah belum dipel. Lantai kotor kayak gini masa kamu nggak lihat?" Fitri langsung berdiri. "Iya Bu, saya pel sekarang." Tanpa membantah, Fitri mengambil alat pel dan mulai membersihkan lantai ruang tamu. Tangannya bergerak cekatan meskipun tenaganya sudah terkuras sejak pagi. Lastri hanya duduk menonton TV sambil sesekali melirik Fitri dengan sinis.
Waktu masih gadis pasti kerjaannya cuma tidur ya? Makanya sekarang ngurus rumah aja kelabakan. Sindirnya. Fitri menggigit bibirnya sendiri, menahan kata-kata yang ingin ia ucapkan. Ia tahu membalas hanya akan memperkeruh keadaan. Lebih baik diam. Malamnya, ketika Rizky pulang dari kantor, Fitri menyambutnya dengan senyum. Kamu capek, Mas? Mau saya ambilin air hangat? Rizky mengangguk sambil duduk di sofa. Fitri bergegas ke dapur. Tapi Lastri lebih dulu duduk di samping anaknya. Mas, kamu tahu nggak hari ini istrimu ngajak ngobrol sama tetangga yang cowok itu? Yang tinggal di ujung gang. Lama banget ngobrolnya. Sampai ketawa-ketawa. Padahal udah saya perhatiin dari jauh. Rizky mengernyit. Cowok mana? MAH. Yang sering lewat depan rumah tuh. Kayaknya dia tukang antar galon. Tapi istrimu tadi akrab banget. Saya pikir perlu kamu tahu aja. Jangan sampai buta. Fitri kembali dengan baskom air hangat dan handuk. Rizky tak langsung menyambutnya. Matanya menyipit memandangi Fitri. Kamu tadi ngobrol sama siapa? Tanyanya. Fitri terkejut. Oh, sama Mas Wawan. Dia nganter galon, terus saya bilang makasih karena bantuin saya angkatin ke dispenser. Lama banget? Enggak. Cuma sebentar. Lastri menggeleng pelan, lalu berdiri dari sofa dengan ekspresi seolah menahan kecewa. Ya sudah, saya cuma ngasih tahu. Kalau kamu percaya, ya syukur. Kalau enggak, ya itu urusan kalian. Yang jelas saya cuma ibu yang sayang anak. Rizky diam. Fitri menunduk. Baskom berisi air hangat itu ia letakkan di bawah, lalu pelan-pelan mengompres kaki suaminya. Tak ada senyum. Tak ada percakapan setelah itu. Beberapa hari berlalu, Lastri mulai membatasi aktivitas Fitri. Ia melarang Fitri keluar rumah tanpa izin. Bahkan ketika Fitri hendak ke warung, Lastri menyuruhnya menyuruh anak tetangga saja. Saya nggak suka perempuan keluyuran, katanya tajam. Fitri hanya mengangguk. Sore itu, Lastri kembali mengorek-ngorek ponsel Fitri saat ia tertidur. Ia membaca percakapan Fitri dengan sahabat lamanya, Mia, yang ternyata adalah putri seorang pengusaha perumahan elit. Alhamdulillah ya, Fit. Aku baru pulang dari rumah papa kamu, suasananya adem banget. Villa Cendana emang gak pernah kalah dari rumah pengusaha manapun, tulis Nia. Lastri terdiam. Wajahnya berubah. Ia membaca ulang kalimat itu beberapa kali. Villa Cendana. Rumah papa. Pengusaha. Pikiran Lastri berputar cepat. Ia mulai merasa Fitri telah membohongi semuanya. Wanita itu pasti berasal dari keluarga kaya. Tapi kenapa menyamar jadi perempuan biasa? Apa niatnya? Esok paginya, Lastri pura-pura memuji. Kemarin kamu masak enak juga ternyata. Kalau kamu rajin terus kayak gini, saya yakin keluarga kamu pasti bangga. Fitri mengangguk pelan. Alhamdulillah Bu, saya juga masih banyak belajar. Ngomong-ngomong, keluarga kamu kerja apa ya di kampung? Atau memang tinggalnya di kota? Fitri sedikit curiga tapi tetap menjawab dengan hati-hati. Papa masih kerja di bidang properti, Bu. Tapi sekarang sudah banyak yang diurus adik-adik. Properti. Lastri menyipitkan mata. Berarti kamu kaya dong. Fitri buru-buru menggeleng. Saya lebih senang hidup sederhana, Bu. Jadi saya lebih memilih tidak membanggakan apa-apa. Lastri tertawa pendek. Jangan-jangan kamu cuma pura-pura miskin ya? Supaya Rizky jatuh cinta? Supaya bisa ngatur semua harta anak saya? Fitri tersentak. Bu, saya nggak pernah berpikir seperti itu. Lastri membanting sendok di meja makan. Saya nggak bodoh, Fitri. Kamu itu datang dari keluarga kaya, pura-pura baik, masuk rumah ini kayak maling halus. Jangan pikir saya nggak bisa membedakan mana perempuan tulus dan mana yang penuh rencana. Fitri berdiri. Wajahnya memucat. Saya nggak pernah niat jahat, Bu. Rizky tiba-tiba muncul dari arah pintu. Wajahnya lelah. Apa sih ribut-ribut? Mama cuma bicara sama istrimu yang ternyata selama ini ngumpetin asal-usulnya. Katanya cuma anak guru privat. Padahal keluarganya pengusaha properti. Kamu sadar nggak, Mas? Bisa jadi dia cuma nyari nama. Atau lebih parah, ngincar warisan.
Rizky menghela napas panjang. Fitri, kenapa kamu nggak pernah cerita? Fitri menatap suaminya dengan mata berair. Karena saya ingin dicintai karena saya apa adanya. Bukan karena keluarga saya. Lastri tertawa sinis. Jawaban yang indah. Ya. Tapi sayangnya, saya nggak percaya. Hari-hari setelah itu makin memburuk. Fitri mulai diawasi dalam segala hal. Ia bahkan tak boleh lagi menghubungi keluarganya lewat ponsel. Setiap kali ada telepon masuk, Lastri memaksanya untuk menjawab dengan loudspeaker. Kalau kamu nggak ada yang disembunyikan, kenapa takut? Kata Lastri setiap kali Fitri keberatan. Fitri mulai menulis surat untuk keluarganya diam-diam. Ia titipkan surat itu pada tukang sayur langganan yang dulu sering mengantar bahan makanan ke rumah keluarga Fitri. Satu malam, Lastri menggeledah kamar Fitri dan menemukan surat yang belum sempat dikirim. Isinya, permintaan maaf karena belum bisa pulang, dan pengakuan bahwa ia merasa lelah, tapi masih mencoba bertahan. Lastri menyobek surat itu. Esok paginya, ia menampar Fitri. Kamu itu durhaka. Sudah dikasih rumah, dikasih tempat, tapi masih mengadu ke keluarga. Dasar perempuan gak tahu diri. Fitri terjatuh. Rizky yang mendengar keributan hanya berdiri kaku di pintu. Ia bingung. Ia tidak ingin melawan ibunya. Tapi hatinya juga remuk melihat wajah istrinya yang memar. Fitri tidak menangis. Ia hanya memejamkan mata. Dalam diamnya, hatinya mulai retak. Tapi ia belum hancur. Ia masih mencoba bertahan. Meskipun luka itu mulai dalam. Fitri bangun lebih pagi dari biasanya. Langit masih gelap, suara adzan subuh baru saja selesai berkumandang. Ia melangkah perlahan ke dapur, menyiapkan sarapan seperti biasa. Nasi goreng, telur dadar, dan sayur bening bayam. Ia tahu Rizky suka makanan sederhana. Tangannya cekatan, walau mata masih sembab. Bekas tamparan kemarin masih terasa. Tapi tak ada keluhan yang keluar dari bibirnya. Hanya satu hal yang ia genggam erat. Sabar. Pukul 6 pagi, Lastri turun dari kamarnya. Matanya meneliti meja makan. Dipegangnya satu persatu piring. Dicium aromanya. Tanpa sepatah kata, ia mengambil selembar tisu dan menyeka sendok yang sudah disusun rapi. Kenapa sambalnya nggak pakai terasi? Tanyanya dingin. Fitri menghentikan gerak tangannya yang sedang mengelap kompor. Saya pikir Bu kurang suka terasi. Kamu pikir saya ini siapa? Bisa kamu tebak-tebak selera saya? Jangan sok tahu. Kalau saya mau, saya bilang. Kamu cuma perlu ngikutin, bukan ngira-ngira. Fitri mengangguk. Maaf, Bu. Nanti saya buatkan lagi. Sudah basi. Jangan sok-sokan minta maaf kalau salahnya sama terus tiap hari. Gerutunya sambil duduk. Rizky turun dari tangga beberapa saat kemudian. Ia menguap sambil melirik ke arah istrinya yang sedang meracik sambal baru. Mas, ini sarapanmu, ucap Fitri sambil menyodorkan piring nasi goreng. Rizky duduk tanpa bicara. Ia hanya mengambil sendok dan mulai makan. Lastri memperhatikannya lekat-lekat. Kamu gak heran kenapa setiap pagi makanan beda rasanya? Tanya Lastri, menyentil sambil menatap anaknya. Rizky mendongak. Ya biasa aja, MAH. Orang kan bisa beda-beda. Beda atau nggak niat? Kalau nggak becus masak, buat apa nikah? Bikin perut anak orang nggak enak setiap hari. Fitri memalingkan wajah. Rizky hanya menghela napas. Hari-hari berikutnya, Lastri mulai memanfaatkan setiap waktu untuk menguji kesabaran menantunya. Dari urusan cucian, masakan, hingga cara Fitri berbicara di meja makan. Semua dianggap salah. Kenapa kamu ngomong pelan banget? Kamu takut sama saya? Enggak, Bu. Saya hanya... Kamu pura-pura sopan ya? Pernah satu malam, Lastri menyuruh Fitri memijat kakinya selama hampir 1 jam. Wajah Fitri sudah kelelahan. Tapi Lastri masih berkata, tenagamu kayak nggak ada. Kamu nggak ikhlas mijet saya? Bukan begitu, Bu. Mungkin saya kurang kuat. Kurang kuat atau males? Fitri menggenggam erat tangan kanannya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan pijatan tanpa menjawab. Suatu pagi, Lastri sengaja menjatuhkan gelas kaca di dapur dan menyuruh Fitri membersihkannya. Pecahan kecil tersebar di bawah rak dapur. Fitri menyapu,
namun tak melihat satu serpihan tajam yang menempel di kaki meja. Saat ia menyeka dengan tangan, serpihan itu menggores jarinya hingga berdarah. Aduh! Fitri kaget, darah menetes dari ibu jarinya. Lastri datang, memandang sinis. Bersih aja nggak bisa. Dasar perempuan nggak terampil. Fitri buru-buru mencari plester. Tak ada belas kasihan di wajah ibu mertuanya. Bahkan saat ia menyeka darah dengan tisu, Lastri hanya berkata, "Jangan cemarin dapur dengan darahmu." Sore harinya, Rizky pulang dan melihat tangan Fitri dibalut kain kecil. Kenapa itu? Kepotong kaca waktu bersih-bersih. Kenapa bisa sampai luka gitu? Namanya juga kecelakaan kecil. Mas, nggak apa-apa. Lastri keluar dari kamar, menyahut keras. Jangan dibela, Mas. Dia itu ceroboh. Saya dari muda bersih-bersih dapur nggak pernah luka begini. Orang zaman sekarang cuma manja. Fitri tersenyum lemah. Malam itu, Fitri menangis pelan di kamar mandi. Duduk di lantai dingin sambil memeluk lutut. Bukan karena luka di jarinya, tapi karena luka di hatinya. Ia merasa terasing di rumah sendiri. Rizky mulai jarang membelanya, dan Lastri makin menjadi-jadi. Beberapa minggu kemudian, Lastri mulai bermain psikologis. Ia menyembunyikan pakaian Fitri yang sudah disetrika. Fitri bingung mencari daster kesukaannya. Kemarin saya lipat dan taruh di lemari, Bu. Sekarang hilang, katanya pelan. Ya siapa tahu kamu ngelamun pas naruh. Orang pelupa sih begitu. Atau jangan-jangan kamu bohong. Pura-pura hilang biar bisa beli baju baru pakai uang Rizky. Fitri mematung. Setiap sore, Lastri membuka jendela ruang tamu lebar-lebar. Membiarkan suara marahnya menggema sampai luar rumah. Perempuan ini kerjaannya cuma bikin masalah. Mas Rizky itu sayang kamu karena dia belum tahu siapa kamu sebenarnya. Suara-suara itu sengaja dikeraskan. Beberapa tetangga mulai membicarakan Fitri di belakang. Kasihan ya istri Mas Rizky. Katanya nggak cocok sama mertuanya. Iya, katanya pernah hampir ditampar di depan tetangga. Fitri berjalan menunduk saat belanja ke warung. Kepalanya selalu tertunduk. Ia hanya ingin hari-harinya cepat selesai. Satu malam, Lastri masuk kamar Fitri tanpa permisi. Saya tahu kamu sering kirim surat ke keluargamu di balik Rizky. Saya juga tahu kamu pakai jasa tukang sayur buat nyelundupin surat itu. Fitri terdiam. Saya bisa kasih kamu pilihan. Kalau kamu mau tinggal di rumah ini, buang semua itu. Lupakan keluargamu. Kamu istri anak saya. Kamu bukan siapa-siapa lagi. Atau, saya yang akan bikin Rizky sendiri yang buang kamu. Fitri mematung. Bibirnya gemetar. Tapi tak ada kata yang keluar. Lastri keluar dengan pintu dibanting. Fitri memandang langit-langit kamar yang redup. Tubuhnya gemetar, tapi matanya masih belum menitikkan air. Ia belajar mengeringkan luka dengan tenang. Tapi luka itu makin membengkak. Dan ia sadar, perlahan, ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Matahari baru muncul ketika Lastri sudah berdiri di dapur. Ia tidak sedang menyiapkan makanan, tetapi sedang menyusun sebuah rencana. Wajahnya terlihat gelap, bibirnya muram tapi senyumnya licik. Fitri sedang di kamar, melipat pakaian sambil bersenandung kecil. Ia berusaha menjaga kewarasannya dengan rutinitas sederhana. Pakaian yang dilipat, dibersihkan, disetrika. Ia selalu memastikan rumah bersih sebelum Rizky pulang kerja. Walau hati terus digores, tubuhnya tetap bekerja seperti biasa. Hari itu Lastri pergi ke rumah tetangganya, Buati, membawa satu bungkusan berisi tape dan jajan pasar. Kita jarang ngobrol. Ya, Bu, katanya ramah. Saya pengen ngobrol sebentar. Ada hal yang agak mengganggu pikiran saya. Buati, yang dikenal sebagai sumber gosip di kompleks, menyambut dengan senang hati. Kamu tahu Fitri kan, menantu saya? Tahu. Kayaknya baik orangnya. Ya? Jawab Buati. Lastri pura-pura tersenyum, lalu menunduk. Sebenarnya saya sudah tahan-tahan dari dulu. Tapi saya curiga dia selingkuh. Buati menahan napas. Selingkuh? Iya. Saya pernah lihat dia bisik-bisik sama tukang galon. Terus, malam-malam sering ketik-ketik di HP. Pas saya tanya, dia bilang kerjaan.
Padahal dia cuma di rumah. Masa sih, Bu Lastri? Bu Wati langsung membuka telinga lebar-lebar. Saya nggak punya bukti kuat. Tapi feeling ibu itu kadang nggak salah. Begitulah, berita bohong itu mulai mengalir ke rumah-rumah tetangga, dari satu mulut ke mulut lain. Dalam sehari, banyak mata yang mulai melirik Fitri dengan pandangan berbeda. Ia tak tahu. Tapi ia merasakannya. Tatapan aneh, bisik-bisik pelan, dan perubahan sikap orang sekitar. Hari itu Rizky pulang lebih awal. Ia terlihat lelah dan kesal. Fitri membukakan pintu dengan senyum, tapi Rizky tak membalas. Ia langsung menuju kamar. Fitri menyusul perlahan. Mas, kamu kenapa? Capek, jawabnya singkat. Aku sudah masak sop sama ayam goreng. Mau makan dulu? Nggak lapar. Fitri terdiam. Rizky merebahkan diri di kasur dan memainkan ponselnya. Beberapa saat kemudian, ia berkata tanpa menoleh. Kamu kenal tukang galon yang sering kesini? Fitri terkejut. Kenal. Namanya Mas Wawan. Kalian dekat? Enggak. Cuma sering ngobrol kalau dia antar galon. Kenapa? Rizky mendengus. Kamu tahu nggak orang-orang ngomongin kamu? Fitri mulai panik. Ngomongin apa, Mas? Mereka bilang kamu dekat sama Wawan. Kamu senyum-senyum, ngobrol, ketawa. Katanya kamu selingkuh. Fitri menahan napas. Tangannya mengepal pelan. Itu nggak benar. Aku nggak pernah. Kalau nggak benar, kenapa banyak yang ngomong? Kamu pikir aku nggak malu? Aku kerja siang malam, kamu di rumah malah digosipin kayak gitu. Fitri memandang suaminya. Air matanya mulai menggenang. Mas, aku nggak pernah berbuat yang nggak pantas. Sumpah. Rizky menutup mata, mengusap wajahnya. Aku nggak tahu harus percaya siapa. Keesokan harinya, Fitri menemui Bu Wati di warung kecil dekat gang. Ia ingin menanyakan semuanya dengan tenang. Bu Wati, saya dengar ada kabar aneh tentang saya. Bu Wati tersenyum datar. Ya, Bu Lastri cerita beberapa hal. Kami cuma dengerin, kok? Fitri mencoba tetap tenang. Bu, saya mohon, jangan sebarin hal yang belum tentu benar. Saya nggak pernah punya hubungan apa-apa sama siapapun selain suami saya. Ya saya ngerti. Tapi ibu kamu sendiri yang bilang, masa kami nggak percaya? Fitri pulang dengan langkah gemetar. Malamnya, ia duduk di ruang tamu bersama Rizky. Ia ingin menjelaskan semuanya. Mas, aku nggak tahu kenapa orang-orang ngomong begitu. Tapi aku bersumpah atas nama Allah. Aku nggak pernah berbuat macam-macam. Rizky menatap istrinya. Aku nggak tahu harus gimana. Mama udah benar-benar yakin kamu menyembunyikan sesuatu. Aku cuma menyembunyikan asal-usulku karena aku pengen hidup sederhana dengan kamu. Aku cuma pengen dicintai sebagai Fitri, bukan anak dari siapa. Rizky bangkit dari duduknya. Fit, kalau kamu jujur dari awal, mungkin semua ini nggak terjadi. Fitri tertunduk. Suaranya parau. Kamu percaya aku selingkuh? Rizky tak menjawab. Ia melangkah masuk kamar dan membanting pintu. Beberapa hari kemudian, Lastri memanggil seseorang. Seorang pemuda-muda datang ke rumah membawa beberapa amplop. Lastri menyambutnya dengan wajah penuh rencana. Kamu masih simpan foto-foto waktu itu? Tanyanya. Pemuda itu mengangguk. Iya, Bu. Tapi saya jadi ragu. Ini untuk apa? Lastri menyeringai. Kamu tinggal kasih saya salinannya. Sisanya biar saya yang atur. Lastri menyusun skenario. Ia mencetak foto Fitri yang sedang berbicara dengan seorang pria, lalu menulis catatan kecil di belakangnya. Katanya, itu bukti bahwa Fitri pernah jalan dengan laki-laki lain. Padahal, itu hanyalah momen biasa di warung dekat pasar saat Fitri membeli bawang dan si pria itu adalah pedagang yang membantu mengambilkan barang. Foto itu diberikan ke Rizky malam hari. Rizky membukanya dengan tangan gemetar. Apa ini? Tanyanya pada Lastri. Itu bukti. Kamu masih mau bela istrimu? Lihat sendiri, Rizky. Dia udah nggak pantas tinggal di rumah ini. Rizky memegang foto itu erat. Ia merasa otaknya berputar cepat. Ia mulai mengingat semua percakapan, semua tingkah laku Fitri,
dan tanpa sadar mulai mengaitkannya dengan kecurigaan ibunya. Malam itu, ia tak bicara pada Fitri. Ia hanya duduk diam di kamar, mengamati wajah istrinya yang tidur kelelahan. Tapi pikirannya dipenuhi bayang-bayang pengkhianatan, entah benar atau tidak. Fitri bangun dini hari untuk salat tahajud. Rizky melihatnya dari celah pintu. Suara doa lirih itu membuatnya bingung. Ia ingin percaya, tapi hasutan ibunya terlalu kuat. Fitri menangis di sajadah. Ia tak tahu bahwa suaminya sedang menyaksikan dari balik pintu dengan dada yang penuh tanda tanya. Fitri mulai bangun dengan rasa berat setiap pagi. Tubuhnya terasa enteng tapi jiwanya makin lelah. Ia tidak tahu apakah matahari yang menyinari jendela kamarnya datang untuk menguatkan, atau hanya menjadi saksi bahwa hari baru yang datang akan kembali menyesakan. Hari itu, Lastri menyuruhnya ke pasar. Tapi sebelum berangkat, ia dengan sengaja menyerahkan satu daftar panjang belanjaan, lengkap dengan catatan harga. Kalau uangnya kurang, kamu pakai uang kamu sendiri. Jangan minta dari Rizky. Saya nggak suka perempuan matre. Fitri hanya mengangguk. Ia membawa tas kain, mengenakan sandal tipis yang solnya sudah mulai menipis, dan pergi menunduk menyusuri gang kecil. Di pasar, beberapa orang menatapnya penuh bisik-bisik. Ia tidak ingin tahu apa yang mereka bicarakan, tapi suara-suara sumbang itu tetap sampai ke telinganya. Itu kan istri Rizky. Kasihan, udah diboikot sama ibu mertuanya. Katanya pernah foto mesra sama tukang sayur. Bener nggak sih? Fitri menelan ludahnya sendiri. Ia menahan tangis. Tangannya gemetar saat membayar sayuran. Hatinya perih, tapi wajahnya tetap datar. Di rumah, ia kembali lebih cepat. Ia masak tanpa suara. Lastri hanya duduk di meja makan. Matanya tajam mengawasi seperti pengawas ujian. Kamu tadi dari pasar ketemu siapa aja? Cuma pedagang biasa, Bu. Kamu ngobrol? Enggak. Jangan bawa aib ke rumah saya. Kalau orang-orang bilang kamu murahan, kamu pikir saya nggak malu? Fitri menunduk. Hatinya berdetak cepat, bukan karena takut, tapi karena marah yang terpendam dan terus dipaksa untuk tidak meledak. Malam harinya, Rizky pulang telat. Fitri menunggunya dengan makanan yang masih hangat. Tapi Rizky hanya berkata, "Aku udah makan di luar." Fitri tidak bertanya lebih jauh. Tapi ia tahu, dinginnya suami itu makin hari makin terasa. Bukan lagi karena lelah, tapi karena keyakinannya terhadap Fitri mulai goyah. Fitri bisa merasakannya. Dari tatapan kosongnya, dari sikap yang kian jauh, dari pelukan yang tak pernah lagi datang. Beberapa hari kemudian, Lastri membawa seorang wanita muda ke rumah. Perempuan itu cantik, berkulit cerah, mengenakan baju kerja rapi dengan aroma parfum yang tajam. Fitri, ini Nadia, anak teman Mama. Dia kerja di kantor pemerintahan. Pinter, sopan, bersih, dan gak bikin masalah. Fitri memandang wanita itu. Senyumnya manis, sopan, tapi ada kesan dibuat-buat di dalamnya. Lastri melanjutkan, kamu gak usah ikut campur. Ini tamu saya. Tapi kamu bisa belajar banyak dari dia gimana caranya jadi istri yang benar. Fitri mengangguk. Baik, Bu. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Lastri makin terang-terangan membandingkan Fitri dan Nadia. Nadia itu pinter. Loh, dia udah jadi kepala bagian, padahal masih muda. Kamu? Masak aja masih gosong. Fitri hanya diam. Tapi malam itu, ia menulis surat lagi. Isinya bukan lagi permintaan tolong, melainkan curahan hati yang tidak tahu mau dikirimkan kepada siapa. Surat itu hanya dilipat dan disimpan di bawah bantal, sebagai tempat pelarian satu-satunya agar pikirannya tidak meledak. Suatu sore, Fitri pulang dari musola setelah mengisi pengajian anak-anak. Ia mengajar mengaji, meski tak digaji. Hanya ingin merasa masih berguna. Tapi sesampainya di rumah, suasana rumah seperti medan perang. Lastri berdiri di ruang tamu, tangannya memegang surat yang disembunyikan Fitri di bawah bantal. Ini apa? Kamu ngadu lagi ke keluarga kamu? Mau kabur dari sini? Fitri terkejut. Bu, saya nggak mengadu. Saya cuma menulis buat diri saya sendiri. Bohong. Kamu ini perempuan licik. Dasar ular berbisa. Lastri menamparnya. Fitri terhuyung ke belakang.
Tapi bukan di pipinya. Di jiwanya. Rizky muncul dari arah dapur, wajahnya cemas. "Mah, jangan main tangan." Lastri mendekat padanya. "Kamu masih buta, Rizky? Dia ini bukan perempuan baik-baik. Dia masih kontak-kontak dengan keluarga diam-diam. Dia mau kabur dari kamu. Atau jangan-jangan, dia beneran mau balik sama selingkuhannya itu." Fitri menatap Rizky dengan mata penuh air. "Aku nggak pernah selingkuh. Aku cuma butuh seseorang buat aku curhat." Rizky tak bicara. Ia hanya duduk, memandangi lantai. Lastri melihat itu sebagai kesempatan emas. Ia mendekat, menekan lagi. "Mas, kalau kamu terus pertahanin perempuan ini, hidup kamu bakal hancur. Kamu bisa dapat yang lebih baik. Lihat Nadia. Mama bisa bantu." Rizky masih diam. Tapi Fitri tahu, diam itu bukan lagi tanda bingung, melainkan tanda tak mau melawan. Keesokan paginya, Rizky menghindari Fitri. Ia berangkat kerja tanpa sarapan, tanpa menatap. Fitri hanya berdiri memandangi pintu yang tertutup di belakang punggung suaminya. Hari itu, Fitri pingsan di dapur. Tubuhnya terlalu lelah, pikirannya terlalu penuh. Lastri menemukannya tak sadarkan diri, tapi tidak panik. Ia hanya memanggil tukang ojek untuk membawa Fitri ke puskesmas. Setelah diperiksa, dokter berkata bahwa tekanan darah Fitri turun drastis karena stres berat dan kelelahan. Lastri hanya tersenyum tipis, lalu berkata, "Orangnya memang manja, Dok." Fitri pulang dalam diam. Tubuhnya lunglai, tapi matanya mulai kehilangan cahaya. Ia tak lagi bisa membedakan, apakah hidupnya ini nyata atau hanya siksaan berkepanjangan yang tak ada ujungnya. Malamnya, ia duduk di teras sendirian, menatap langit. Ia bicara pada dirinya sendiri dalam hati. "Kalau aku bukan aku, kalau aku anak orang biasa, apa mereka masih menyiksaku seperti ini?" Pagi itu langit tampak mendung. Awan menggantung rendah seperti suasana hati Fitri. Ia bangun dengan kepala pusing, perut mual, dan tubuh lemas. Tapi seperti biasa, ia tetap memaksakan diri ke dapur. Kompor dinyalakan, nasi ditanak, dan sayur disiapkan. Sementara itu, Lastri masih di kamar, dan Rizky belum juga turun dari lantai atas. Langkah kaki terdengar pelan menuruni tangga. Rizky duduk di ruang makan tanpa sepatah kata. Fitri menyajikan sarapan dan menatapnya sebentar. Ingin sekali ia mengulurkan tangan, ingin menyapa seperti dulu, tapi yang ia lihat hanya sorot mata dingin yang sudah tak mengenal kasih. "Kamu nggak bilang apa-apa soal surat kemarin?" tanya Rizky pelan. Fitri menunduk. "Aku cuma menulis buat menguatkan diri, Mas." Rizky menggeleng. "Kamu pikir kamu kuat? Lihat dirimu. Pingsan, lemas, nggak pernah ceria. Kamu bahkan kayak orang asing di rumah ini." Fitri mengatupkan bibirnya erat-erat. Ia tahu kalimat itu bukan sekadar kekesalan, tapi sebuah luka yang sudah ditaburi racun dari ibunya sendiri. Siang itu, Lastri pulang dari arisan. Ia membawa beberapa kantong plastik berisi makanan. Tapi bukannya membagikan, ia meletakkan semua di meja makan lalu berteriak dari ruang tamu. "Fitri, kemari. Kamu tahu nggak, hari ini saya dengar kabar yang bikin saya muak." Fitri datang tergopoh. "Ada apa, Bu?" "Saya dengar kamu pernah kerja di tempat elit." "Iya?" Fitri mengangguk pelan. "Iya, Bu. Tapi itu dulu, sebelum nikah." "Kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Kamu sengaja nutupinnya? Kamu pasti punya rencana dari awal buat masuk keluarga ini, ngincar anak saya." Fitri menggeleng cepat. "Enggak, Bu. Saya cuma nggak ingin masa lalu saya jadi bahan omongan. Saya ingin hidup baru bersama Mas Rizky." Lastri menggebrak meja. "Bohong. Kamu ini ibarat ular yang nunggu waktu buat nyuntik racun. Sekarang saya ngerti, kenapa kamu sok kalem. Karena kamu menyembunyikan banyak hal." Fitri terdiam, tubuhnya bergetar. Tapi kali ini, ia tidak menangis. Rizky keluar dari kamar, memperhatikan kejadian itu dari tangga. Tapi ia tak bicara apapun. Ia hanya melihat, lalu masuk lagi ke kamar. Seolah-olah tak terjadi apa-apa. Malam harinya, Nadia datang lagi. Kali ini, Lastri memanggilnya makan malam bersama.
Fitri hanya disuruh duduk di dapur. Ia mendengar suara tawa mereka, mendengar pujian Lastri terhadap Nadia. Nadia ini rajin banget, pinter, bersih, nggak pernah bikin malu orang tua. Aku cuma berusaha jadi anak yang baik, Tante, jawab Nadia lembut. Kamu cocok banget kalau sama Rizky. Kalian berdua satu frekuensi. Fitri menahan napas. Tangannya gemetar saat mencuci piring. Ia merasa seperti pembantu di rumah yang pernah ia isi dengan cinta. Saat malam makin larut, Lastri masuk ke dapur. Besok kamu nggak usah masak. Nadia mau datang lagi. Dia bawa makanan dari luar. Saya pengen Rizky istirahat dari masakanmu yang nggak jelas itu. Fitri tak menjawab. Ia hanya menatap wastafel yang masih mengalirkan air perlahan. Setelah Lastri pergi, Fitri masuk ke kamar. Ia membuka lemari, mengambil sebuah buku kecil. Buku catatan dari mendiang ibunya yang dulu selalu ia bawa kemana-mana. Ia membaca lembar demi lembar dengan tenang. Di sana tertulis doa-doa, nasihat, dan semangat hidup. Ia berhenti di satu halaman yang ditulis dengan tinta tebal. Anakku, jangan jadi perempuan lemah. Dunia mungkin keras, tapi kamu punya harga diri. Jangan biarkan siapapun memijakmu. Kamu bukan boneka. Kamu manusia. Fitri mengusap tulisan itu dengan jari-jari gemetar. Ada sesuatu yang mulai bangkit dalam dirinya. Sesuatu yang selama ini ia tekan dalam-dalam. Esok harinya, Fitri bangun lebih awal. Ia tidak ke dapur. Ia berdiri di depan cermin dan mulai merapikan diri. Ia mengenakan baju sederhana, tapi bersih dan rapi. Wajahnya tanpa make-up, tapi matanya tak lagi sayu. Ketika Lastri bangun dan tak mendapati sarapan, ia langsung memanggil keras. Fitri, kamu di mana? Fitri keluar dari kamar. Saya nggak masak pagi ini, Bu. Seperti yang Ibu bilang kemarin, Nadia yang bawa makanan. Lastri terdiam, tak menyangka Fitri menjawab seperti itu. Loh, kamu marah? Tidak, Bu. Saya cuma nurut. Beberapa menit kemudian, Nadia datang. Ia menyapa sopan, tapi Fitri tak menyambut dengan senyum seperti biasa. Ia hanya mengangguk, lalu duduk di kursi kecil dekat tangga. Rizky turun, melihat ketiganya duduk diam di ruang makan. Makan, Mas, kata Nadia. Rizky duduk dengan enggan. Lastri membuka pembicaraan. Saya sudah pikirkan semua. Kalau Fitri terus-terusan begini, lebih baik kamu pikir ulang, Rizky. Kamu berhak dapat yang lebih baik. Fitri berdiri perlahan. Matanya menatap Rizky. Mas, kalau memang Mas lebih percaya semua yang disampaikan Ibu daripada saya, kalau Mas sudah tak yakin dengan saya nggak akan bertahan. Tapi sebelum itu, saya cuma mau bilang satu hal. Saya nggak pernah selingkuh. Saya nggak pernah jahat. Saya hanya diam karena saya tahu diam adalah satu-satunya cara agar saya nggak menghancurkan keluarga ini. Rizky menatap Fitri, tapi lagi-lagi tak bicara. Matanya kosong. Fitri melanjutkan dengan suara pelan. Saya memang bukan siapa-siapa di mata kalian. Tapi saya punya martabat. Dan hari ini untuk pertama kalinya, saya memutuskan untuk menjaga harga diri saya sendiri. Ia berbalik dan masuk ke kamar. Lastri berdiri dengan wajah merah padam. Lihat, dia berani bicara begitu sekarang. Dasar perempuan gak tahu diri. Rizky menatap meja makan. Tapi hatinya mulai bergetar. Malam harinya, Fitri menulis satu surat lagi. Tapi kali ini bukan surat curhat. Bukan juga surat permintaan maaf. Isinya jelas. Aku akan pergi. Bukan karena aku kalah. Tapi karena aku sadar, kalian tidak pantas untuk aku perjuangkan lebih lama. Suatu hari nanti, kalian akan tahu siapa aku sebenarnya. Dan saat itu tiba, aku akan berdiri bukan sebagai istri yang ditindas, tapi sebagai seseorang yang pernah kalian remehkan. Subuh itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Fitri duduk di pinggir ranjang dengan tas kecil di tangannya. Bukan koper besar, bukan koper mewah. Hanya satu tas sederhana yang ia isi dengan pakaian secukupnya, dompet, dan buku catatan milik ibunya. Ia menatap kamar untuk terakhir kali. Di dinding tergantung foto pernikahannya dengan Rizky. Masih tampak bahagia, masih terlihat penuh harapan. Tapi semua itu kini hanya bingkai kosong. Kenangan pahit yang tak bisa ia ulang.
Ia berjalan perlahan menuju pintu, melangkah tenang tanpa suara. Tapi langkahnya terhenti saat melihat Rizky berdiri di ambang pintu. "Kamu mau kemana?" tanyanya datar. Fitri menatapnya. Mata mereka bertemu. Tidak ada lagi air mata, hanya tatapan penuh ketegasan. "Aku pergi, Mas. Seperti yang Mama harapkan sejak dulu." Rizky mengernyit. "Maksud kamu? Bukankah selama ini Mas diam karena sudah tak percaya lagi? Tak membela lagi? Tak melihatku lagi sebagai istrimu?" Rizky tidak menjawab. Ia hanya diam. Fitri menghela napas. "Aku lelah. Aku sudah berusaha, Mas. Tapi saat tidak ada yang percaya padaku, bahkan suamiku sendiri pun tidak, aku memilih menyelamatkan diriku." Rizky menggenggam pinggiran pintu. Ia tampak bimbang. "Jadi kamu ninggalin aku begitu aja? Kamu yang lebih dulu meninggalkan aku, Mas? Bukan tubuhku, tapi hatiku." Fitri menunduk sejenak, lalu melangkah pergi. Suara langkahnya di tangga terdengar perlahan, namun mantap. Lastri keluar dari kamar, berdiri di atas tangga dengan senyum licik di bibirnya. "Akhirnya kamu ngerti diri juga." Fitri tidak menoleh, tidak membalas, tidak menanggapi. Ia keluar dari rumah itu dengan kepala tegak, meskipun dunia di luar masih gelap. Saat pintu pagar tertutup, Lastri tertawa kecil. "Bagus. Anak saya bebas dari perempuan pembawa sial." Tapi Rizky hanya menatap kosong ke tangga, ke ruang tamu, lalu ke meja makan yang kosong. Hari-hari setelah kepergian Fitri terasa aneh. Lastri mulai mengambil alih pekerjaan rumah, tapi tak bertahan lama. Ia cepat merasa lelah, cepat marah, dan cepat kesal. "Kenapa Nadia nggak dateng-dateng lagi sih? Katanya dia suka bantuin." Rizky hanya menjawab singkat. Dia sibuk. Tanpa Fitri, rumah terasa seperti hotel sepi. Tak ada aroma masakan pagi, tak ada suara halus menyapa, tak ada sosok yang menyiapkan sepatu kerja Rizky dengan senyum. Semua diganti dengan keheningan yang dingin dan ketegangan yang makin menumpuk antara ibu dan anak. Beberapa minggu kemudian, kabar mengejutkan datang ke rumah itu. Dari koran harian lokal dan berita online, sebuah perusahaan besar mengumumkan pemimpin barunya, seorang wanita muda yang dikenal rendah hati namun sangat tegas. Di layar televisi, wajah itu muncul. Cantik, tenang, berwibawa. Rizky yang sedang sarapan langsung menoleh ke layar. Ia tercekat. Lastri yang sedang mengaduk teh ikut melirik, lalu hampir menjatuhkan gelas. Itu Fitri. Nama lengkap dan gelar lengkapnya terpampang jelas di layar. Fitri Maharani, SE, MBA CEO muda dari Maharani Group, grup bisnis properti terbesar di kota itu. Lastri berdiri dengan tubuh menggigil. Itu dia? Itu Fitri? Rizky tak menjawab. Ia hanya menatap layar. Tangannya menggenggam sendok yang tak bergerak sedikit pun. Fitri berbicara di konferensi pers. Suaranya tenang, profesional, dan jelas. "Saya memutuskan untuk kembali aktif setelah beberapa tahun mundur dari dunia bisnis karena alasan pribadi. Tapi sekarang saya berdiri sebagai pribadi baru yang tidak lagi menyembunyikan siapa saya." Rizky mematikan televisi. Ruangan itu menjadi sunyi. Hari itu, Lastri murung. Sepanjang siang ia tidak keluar kamar. Sementara Rizky terus termenung, menatap ponselnya, membuka galeri foto, melihat potret-potret Fitri yang pernah ia abaikan. Malam harinya, ia memberanikan diri menghubungi nomor lama Fitri. Tapi tak aktif. Ia mencari akun media sosialnya, sudah berubah semua. Tak ada jejak. Seolah Fitri benar-benar menghapus dirinya dari hidup Rizky. Beberapa hari kemudian, undangan dikirimkan ke kantor tempat Rizky bekerja. Undangan resmi bertanda emas, untuk menghadiri gala dinner Maharani Foundation, yayasan amal yang dipimpin oleh Fitri sendiri. Rizky membacanya dengan tangan bergetar. Lastri berdiri di belakangnya. "Kamu mau datang?" "Aku harus datang." "Kamu pikir dia masih mau terima kamu setelah semua ini?" Rizky diam. Malam gala itu menjadi sorotan seluruh kota. Tokoh-tokoh penting hadir. Para pebisnis, pejabat, dan selebritas lokal datang berbondong-bondong. Gedung megah dipenuhi cahaya, karpet merah terbentang panjang. Rizky datang dengan jas abu-abu,
berdiri gugup di sudut ruangan. Matanya menelusuri setiap wajah. Dan ketika Fitri muncul dari balik panggung, semua mata tertuju padanya. Gaun hitam elegan, jilbab rapi, dan wajah yang jauh lebih tenang dari dulu. Ia berjalan seperti seorang ratu, tanpa kesombongan, tapi dengan penuh kekuatan. Rizky menunduk pelan. Fitri naik ke panggung, membuka acara dengan pidato singkat. Di akhir pidato, ia berkata, "Saya belajar banyak dari masa lalu. Tapi satu hal yang paling penting adalah, jangan biarkan orang yang memperlakukanmu seperti bukan siapa-siapa, terus menganggapmu lemah. Karena kita bukan diciptakan untuk diinjak. Kita diciptakan untuk berdiri." Tepuk tangan bergemuruh. Rizky merasakan dadanya sesak. Lastri yang menonton dari siaran langsung di rumah hanya bisa duduk lemas, menggenggam dadanya sendiri. Fitri bukan lagi Fitri yang dulu. Ia telah bangkit. Gedung Maharani Tower kini tak pernah sepi dari aktivitas. Di lantai tertinggi, ruangan kerja paling luas dengan jendela menghadap kota, Fitri duduk di balik meja besar kayu mahoni, mengenakan blazer hitam dan jilbab senada. Di hadapannya terletak map-map penting, dokumen kerjasama, serta jadwal pertemuan dengan investor asing. Namun, pagi itu ada satu map coklat yang tak biasa di atas mejanya. Map itu dikirim langsung oleh bagian HRD. Sebuah lamaran kerja. Nama pelamarnya, Rizky Hidayat. Fitri tidak menunjukkan reaksi di wajah. Ia membuka map itu perlahan. Surat lamaran ditulis rapi, lengkap dengan CV. Ia membaca isinya tanpa ekspresi. Di kolom tujuan, tertulis, melamar di divisi manajemen proyek. Bersedia ditempatkan di anak perusahaan manapun. Ia menutup map itu, diam sejenak, lalu menekan bel kecil di mejanya. Seorang staf masuk. "Tolong atur jadwal wawancara dengan pelamar ini. Suruh dia datang hari Jumat pukul 10 pagi. Tapi jangan bilang siapa yang akan mewawancarai." Staf itu mengangguk. "Siap, Bu Fitri." Hari Jumat datang. Rizky mengenakan kemeja putih dan celana bahan gelap, rambut disisir rapi, wajahnya tegang tapi berharap. Saat ia masuk ke ruang wawancara yang ditunjuk, langkahnya terhenti. Di hadapannya duduk wanita yang dulu menjadi istrinya. Wanita yang pernah ia abaikan. Wanita yang kini jauh lebih kuat, lebih dingin, dan lebih tinggi dari siapapun yang pernah ia kenal. "Silakan duduk," kata Fitri tanpa senyum. Rizky kaget. Suaranya gugup. Fitri? Bapak Rizky Hidayat, ya? Sesuai jadwal, saya yang mewawancarai Anda. Rizky menelan ludah. "Aku nggak tahu kalau kamu pemilik semua ini." "Wajar. Dulu kamu memang nggak pernah berusaha mengenal aku." Suasana hening beberapa detik. Fitri membuka map di depannya. "Kualifikasi kamu cukup bagus. Tapi ada beberapa hal yang membuat perusahaan kami biasanya menolak kandidat seperti kamu." Rizky menunduk. "Aku cuma mau kerja. Mulai dari bawah pun nggak apa-apa. Aku cuma pengen perbaiki semuanya." Fitri menatapnya tajam. "Perbaiki? Kamu kira aku tempat reparasi?" Rizky terdiam. Fitri menutup map perlahan. "Kamu tahu, selama ini kamu nggak pernah benar-benar jadi suami. Kamu cuma jadi anak mami yang terlalu takut kehilangan kasih ibunya sampai rela mengorbankan istri yang sudah jelas-jelas tak bersalah." Rizky memalingkan wajah, menahan rasa malu yang menyesakkan dadanya. Fitri berdiri, lalu berjalan mengelilingi meja dan berhenti tepat di depannya. "Aku sudah memaafkan kamu sejak aku meninggalkan rumah itu. Tapi aku tidak akan pernah memberi kesempatan yang sama untuk orang yang telah membiarkan aku dihancurkan." Ia menunduk dan menatap Rizky. "Kalau kamu butuh pekerjaan, aku bisa bantu. Tapi bukan di sini. Aku akan merekomendasikan kamu ke cabang perusahaan kami di Kalimantan, proyek tambang. Tanpa AC. Tanpa gedung mewah. Di sana kamu bisa mulai dari nol. Anggap saja itu proses pendewasaan." Rizky tidak berani menatap. "Aku rela." Fitri tersenyum tipis. "Bagus. Karena hidup ini bukan cuma soal cinta, tapi soal harga diri. Dan aku sudah selesai memperjuangkan orang yang tidak pernah memperjuangkanku." Rizky pergi dengan langkah pelan dan kepala tertunduk. Ia tahu, tidak ada ruang lagi untuk kembali.
Ia telah melepas sesuatu yang tak bisa didapatkan dua kali. Sementara itu, di rumah kecil di pinggir kota, Lastri duduk di ruang tamu. Televisi menyala, tapi pikirannya tak fokus. Sejak Hari Fitri muncul di televisi, ia seperti terkena hantaman keras. Ia mencoba menghubungi Rizky beberapa kali, tapi tak pernah dijawab. Pintu diketuk. Ia membuka dan mendapati seorang kurir berdiri dengan satu kotak elegan. Paket untuk Bu Lastri dari Maharani Foundation. Lastri menerimanya dengan bingung. Ia membuka kotak itu dan mendapati undangan khusus untuk hadir dalam acara sosial bertajuk Penghargaan Perempuan Tangguh Indonesia. Di dalamnya ada selembar surat yang ditulis dengan tangan. Untuk Bu Lastri. Terima kasih karena telah menjadikan saya kuat. Tidak semua luka harus dibalas dengan dendam. Tapi luka juga tidak bisa dihapus begitu saja. Maka biarlah saya membalasnya dengan diam yang menyakitkan. Fitri. Lastri memeluk surat itu dengan gemetar. Bukan karena haru, tapi karena sadar. Ia telah kehilangan satu-satunya perempuan yang pernah benar-benar mencintai keluarganya tanpa syarat. Hari-hari berlalu dan nama Fitri Maharani makin dikenal. Ia bukan hanya CEO muda yang memimpin perusahaan besar, tapi juga aktif menggerakkan yayasan sosial, membangun sekolah gratis, membantu janda miskin, bahkan memberikan beasiswa kepada gadis-gadis muda yang mengalami kekerasan rumah tangga. Media mulai memberitakan kisah hidupnya. Tapi Fitri tak pernah membuka kisah masa lalunya. Ia hanya mengatakan satu kalimat dalam wawancara televisi. Aku pernah direndahkan, diinjak, dan difitnah. Tapi aku memilih berdiri, bukan membalas dengan kemarahan, melainkan dengan keberhasilan. Namun, di balik senyumannya, ada satu hal yang belum selesai. Lastri. Wanita tua itu kini hidup sendirian. Setelah Rizky menerima penugasan ke Kalimantan dan tak pernah pulang, rumah yang dulu ramai berubah jadi sunyi. Nadia pun perlahan menjauh karena menyadari bahwa Rizky tidak pernah mencintainya. Lastri mulai mengalami sakit-sakitan. Ia susah tidur, mudah tersinggung, dan semakin menua dengan cepat. Ia yang dulu menyombongkan diri kini hidup dengan uang pensiun seadanya. Suatu sore, ia jatuh di dapur dan tak bisa bangun. Tetangga membawanya ke rumah sakit kecil di pinggir kota. Dokter mengatakan ia harus menjalani perawatan karena tekanan darah dan kolesterol tinggi. Di rumah sakit, Lastri hanya bisa menangis. Tidak ada anak, tidak ada menantu, tidak ada siapa-siapa. 2 hari kemudian, seorang wanita datang ke rumah sakit dengan iring-iringan mobil hitam mewah. Ia memakai baju putih elegan, jilbab krem, dan membawa satu buket bunga serta tas berisi kebutuhan pasien. Semua mata tertuju padanya. Dia, Fitri. Perawat membawanya masuk ke ruang rawat Lastri. Ketika pintu terbuka dan Lastri melihat sosok itu, matanya membelalak. Nafasnya tercekat. Fitri. Kamu? Fitri tersenyum kecil. Assalamualaikum, Bu. Lastri meneteskan air mata. Kenapa? Kamu datang ke sini? Aku. Fitri mendekat dan meletakkan bunga di meja. Ia duduk tenang di kursi, menatap ibu mertuanya yang terbaring lemah. Saya datang bukan untuk menagih balas. Saya datang karena saya manusia. Lastri menahan air matanya. Suaranya bergetar. Aku jahat. Aku fitnah kamu. Aku siksa kamu tiap hari. Tapi kamu tetap datang bantu aku. Fitri menjawab pelan, iya, Bu. Karena saya tidak ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya ingin menunjukkan bahwa perempuan yang dulu ibu hina, bisa jadi orang yang ibu andalkan hari ini. Lastri menunduk. Ia meneteskan air mata deras, menangis seperti anak kecil. Maafkan aku. Aku yang hancurkan rumah tanggamu. Aku buta. Aku terlalu angkuh. Fitri tidak langsung menjawab. Ia menatap langit-langit sebentar. Bu, saya memang pernah terluka. Tapi luka itu yang buat saya kuat. Dan jika saya hari ini kembali berdiri, itu bukan karena saya ingin balas dendam. Tapi karena saya ingin menunjukkan bahwa saya tak pernah selemah yang kalian kira. Lastri memegangi tangan Fitri dengan tangan yang gemetar. Kamu terlalu baik. Saya menyesal. Saya sungguh menyesal. Fitri berdiri perlahan. Maaf, Bu. Saya harus pergi. Ada rapat besar sore ini.
Tapi perawat akan merawat ibu dengan baik. Saya titipkan ibu di sini sampai ibu sembuh. Semua biaya saya tanggung. Sebelum keluar dari ruangan, Fitri sempat berkata dengan nada sangat tenang. Dan satu hal, Bu, saya tidak datang karena saya masih menganggap ibu sebagai keluarga. Saya datang karena saya tidak ingin menjadi seperti ibu. Fitri meninggalkan ruangan itu dengan langkah tenang. Tangis Lastri terdengar sayup-sayup di belakangnya. Tapi Fitri tak menoleh. Saat ia keluar dari rumah sakit, seorang wartawan sudah menunggunya. Rupanya berita kedatangan Fitri tersebar. Bu Fitri, benar ibu yang menanggung biaya perawatan Bu Lastri? Fitri tersenyum. Benar. Apakah Bu Lastri ada hubungan keluarga dengan ibu? Fitri diam sejenak. Lalu menjawab, dulu iya. Tapi sekarang, saya hanya seorang perempuan yang pernah disakiti dan memilih untuk tidak menjadi jahat. Jawaban itu langsung menjadi berita utama keesokan harinya. Pemilik Maharani Group biayai orang yang pernah menyiksanya. Jawabannya menohok. Hari demi hari berlalu. Di rumah sakit itu, Lastri semakin pulih, tapi luka batin yang ia bawa jauh lebih menyakitkan dari penyakit tubuhnya. Setiap malam, ia memandangi surat dari Fitri yang ditinggalkan di meja. Ibu, saya tidak membalas dengan dendam. Tapi biarkan waktu yang membalas semua perbuatan kita. Karena waktu tidak pernah lupa. Sementara itu, Fitri kembali ke kehidupannya. Ia lebih sibuk dari sebelumnya. Ia membangun program untuk perempuan korban KDRT, membuka lapangan kerja bagi janda, dan menggelar pelatihan mental bagi istri-istri muda yang ditekan mertuanya. Di satu pelatihan, ia berkata di hadapan ratusan peserta, "Jangan pernah merasa kecil karena kamu perempuan. Jangan pernah biarkan siapapun meremehkanmu hanya karena kamu diam. Tapi saat kamu bangkit, pastikan kamu bangkit bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan, kamu berharga." Tepuk tangan bergemuruh. Dan di antara hadirin, ada beberapa wajah yang menunduk, meneteskan air mata. Karena mereka tahu, wanita itu, Fitri, pernah terinjak sehancur-hancurnya. Tapi bangkit sehormat-hormatnya. Hari itu kota diguyur hujan deras. Air turun dari langit seolah mewakili beban puluhan tahun yang akhirnya tumpah. Di lantai 20 Maharani Tower, jendela besar menampilkan pemandangan yang kelabu, tapi Fitri tak terganggu sedikit pun. Ia duduk di ruang kerjanya, dikelilingi berkas kerja. Namun matanya tak lepas dari layar tablet yang menampilkan email masuk. Salah satu email baru datang dari nama yang tak asing, Rizky Hidayat. Isinya singkat. Fitri, aku minta waktu 5 menit. Aku tak minta dimaafkan. Aku hanya ingin menatapmu sekali dan bicara sebagai lelaki yang sudah menyesal seumur hidup. Fitri meletakkan tablet. Ia menghela napas, lalu menekan tombol di telepon meja. Silakan izinkan Pak Rizky masuk ruang meeting lantai 18. 5 menit saja. Setengah jam kemudian, Rizky muncul. Wajahnya jauh lebih tirus dari dulu. Rambutnya mulai dipenuhi uban halus. Di matanya, ada sesuatu yang dulu tak pernah ada. Penyesalan yang dalam. Fitri menunggunya di ruang meeting kaca. Ia duduk dengan tenang, tak ada kemarahan, tak ada amarah. Rizky masuk dengan langkah berat. Ia menunduk, berdiri di depan Fitri tanpa berani duduk. Tangannya menggenggam buku lusuh. Buku catatan harian Fitri yang dulu sempat ia temukan di kamar tapi tak pernah dibaca serius. Suaranya parau. Aku nggak tahu dari mana harus mulai. Tapi selama ini aku baca buku ini, aku baru tahu betapa aku telah jadi pengecut yang diam saat istri sendiri disiksa di depan mataku. Fitri menatapnya. Diam. Aku dulu terlalu percaya sama ibuku. Terlalu sibuk menjaga nama baik keluarga sampai aku lupa menjaga kamu. Aku biarkan kamu berdarah sendiri, mengurung semua air matamu sendirian. Fitri masih tak bersuara. Aku datang bukan untuk minta maaf. Karena aku tahu maafku nggak akan pernah cukup. Aku cuma mau bilang, kamu pernah jadi bagian terbaik dalam hidupku. Dan aku hancurkan itu. 5 menit itu habis. Fitri berdiri. Ia berjalan pelan mendekatinya. Terima kasih, ucap Fitri pelan. Rizky tertegun. Untuk apa? Untuk datang dan mengakui. Karena selama ini aku tidak butuh maaf. Yang aku butuhkan hanya satu hal. Kamu sadar bahwa luka itu nyata.
Bahwa aku bukan istri yang berlebihan. Bahwa aku manusia. Rizky mengangguk perlahan. Suaranya nyaris hilang. Kamu hebat, Fit. Kamu jauh lebih dari yang pernah aku bayangkan. Fitri melangkah ke pintu, tapi sebelum keluar, ia berkata dengan lirih. Aku tidak menyesal pernah menikah denganmu. Karena dari pernikahan itu, aku belajar apa artinya bangkit setelah diinjak. Dan ia pergi, meninggalkan Rizky sendiri dengan tangan gemetar dan mata basah. Beberapa bulan kemudian, kota itu menggelar perayaan Hari Perempuan Nasional. Pemerintah kota menunjuk Fitri Maharani sebagai penerima penghargaan Perempuan Inspiratif tahun ini. Di panggung megah, Fitri berdiri dengan gaun panjang warna biru gelap, membawa mikrofon dan berbicara di depan ratusan orang. Saya bukan perempuan yang sempurna, tapi saya adalah perempuan yang pernah diinjak begitu dalam, hingga saya terpaksa menggali kekuatan dari luka itu sendiri. Hari ini saya berdiri di sini, bukan karena saya ingin dikagumi, tapi karena saya ingin semua perempuan tahu. Kamu boleh jatuh, tapi kamu tak boleh menyerah. Kamu boleh terluka, tapi kamu tidak boleh hancur. Jangan menunggu diselamatkan oleh siapapun. Jadilah penyelamat untuk dirimu sendiri. Tepuk tangan menggema. Kamera berkedip. Semua mata tertuju padanya. Wanita yang dulu dianggap tidak layak, kini berdiri paling tinggi. Di bangku paling belakang, seorang wanita tua yang mengenakan kerudung lusuh menunduk pelan. Itu Lastri, ibu mertua yang dulu menyiksa Fitri. Tak ada permintaan maaf darinya. Tapi air matanya cukup jadi pengakuan bahwa ia menyesal seumur hidup. Fitri melangkah turun dari panggung, menyapa satu persatu orang penting. Tapi ketika melintas di dekat Lastri, ia tak berhenti. Ia hanya melirik sebentar, lalu berjalan terus tanpa kata. Karena balas dendam paling tajam adalah saat orang yang kamu injak berdiri di tempat tertinggi yang tak bisa kamu raih. Dan sejak hari itu, nama Fitri bukan lagi nama yang dianggap sebelah mata. Ia menjadi simbol kekuatan, martabat, dan kemuliaan seorang perempuan. Kisahnya diceritakan, dijadikan inspirasi, dan diabadikan dalam banyak hati. Bukan karena dia membalas, tapi karena dia tidak memilih untuk hancur. Selesai.